Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Semoga tetap semangat dalam mengikuti perkuliahan walaupun masih dalam keadaan online. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Bapak Muhammad Nurul Huda, MPDI, selaku dosen pengampu mata kuliah strategi belajar mengajar serta teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri, Halimah Rizky Utami, Muflihun, dan Nisaul Mutaharom. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang model pembelajaran. Nah, untuk pembahasan yang pertama akan disampaikan oleh saya sendiri, Halimah Rizky Utami, yaitu tentang pengertian dan unsur-unsur model pembelajaran. Langsung saja. Apa sih model pembelajaran itu? Model pembelajaran itu merupakan suatu proses yang digunakan untuk pedoman dalam proses pembelajaran. Model pembelajaran juga merupakan salah satu bentuk pendekatan yang digunakan dalam rangka membentuk perubahan perilaku peserta didik agar dapat meningkatkan motivasi dalam pembelajaran. Nah, menurut Joyce, Colhan, model pembelajaran itu adalah suatu deskripsi dari lingkungan pembelajaran, termasuk perilaku guru menerapkan dalam pembelajaran. Model pembelajaran banyak kegunaannya, mulai dari perencanaan pembelajaran dan perencanaan kurikulum, sampai perencanaan bahan-bahan pembelajaran, termasuk program-program multimedia. Selanjutnya, tentang unsur-unsurnya. Nah, untuk unsur-unsur model pembelajaran menurut Joyce itu ada 5, yaitu yang pertama sintaks. Sintaks itu langkah-langkah dalam pembelajaran yang hendaknya dilakukan dalam pelaksanaan pembelajaran yang berupa aktivitas guru dan peserta didik. Nah, yang kedua itu sistem sosial. Sistem sosial itu yaitu sistem yang menunjukkan peranan peserta didik dan guru serta peraturan yang diperlukan. Dan yang ketiga itu prinsip reaksi. Apa sih prinsip reaksi itu? Prinsip reaksi yaitu reaksi yang memberikan masukan apa yang dilakukan peserta didik. Dan yang keempat itu unsur sistem pendukung, yaitu syarat yang diperlukan agar model dapat dilaksanakan. Yang kelima itu ada 2, dampak instruksional dan dampak pengiring. Dampak instruksional itu adalah hasil belajar yang dicapai langsung dengan cara mengarahkan para pelajar pada tujuan yang diharapkan. Sedangkan dampak pengiring itu adalah hasil belajar lainnya yang dihasilkan pada proses belajar mengajar, sebagai terciptanya suatu belajar yang dialami langsung oleh para pelajar tanpa arahan langsung dari guru. Jadi kesimpulannya unsur-unsur model pembelajaran itu meliputi sintaks, sistem sosial, sistem prinsip reaksi, sistem pendukung, dan dampak instruksional serta dampak pengiring. Itu saja yang saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh saudari Nisaul Mutahharoh. Perkenalkan, nama saya Nisaul Mutahharoh, NIM 2219041. Saya akan menjelaskan mengenai dasar-dasar pemilihan model pembelajaran. Ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan dalam memilih suatu metode pembelajaran, yaitu 1. Karakter materi pelajaran. Setiap mata pelajaran memiliki karakteristik tersendiri, sehingga perlu disampaikan kepada siswa dengan menggunakan metode tertentu. Yang kedua, ketersediaan sarana belajar. Alat, sarana, dan media yang tersedia di sekolah sangat mempengaruhi penggunaan metode pembelajaran. Yang ketiga, kemampuan dasar siswa. Kemampuan dasar siswa di sekolah pedesaan berbeda dengan perkotaan. Ini menjadi pertimbangan guru dalam memilih metode pembelajaran. Yang keempat, alokasi waktu pembelajaran. Alokasi waktu yang tersedia dan tercantum dalam kurikulum perlu dipertimbangkan oleh guru. Jika
waktu tersedia terbatas, maka guru akan memilih metode sederhana seperti ceramah, tanya jawab, dan diskusi. Oke, baik, selanjutnya saya Muflihun, NIM 2219017 akan melanjutkan penjelasan tadi ya, penjelasan dari Mbak Nisaul Mutaharoh. Sekarang saya akan melanjutkan poin berikutnya, yakni macam-macam model pembelajaran. Nah, perlu kita ketahui bahwa setiap model pembelajaran memerlukan sistem pengelolaan dan lingkungan belajar yang berbeda. Setiap pendekatan memberikan peran yang berbeda kepada siswa pada ruang fisik dan pada sistem sosial kelas. Nah, macam-macam model pembelajarannya apa saja? Yakni yang pertama, model pembelajaran langsung. Nah, pembelajaran langsung dapat didefinisikan sebagai model pembelajaran di mana guru mentransformasikan informasi atau keterampilan secara langsung kepada peserta. Nah, kemudian pembelajaran berorientasi pada tujuan dan distrukturkan oleh guru. Seperti pembelajaran pada umumnya ya, seperti di sekolah, pembelajaran langsung, model pembelajaran langsung ini. Guru menyampaikan pelajarannya dan murid mendengarkan dan mendapatkan informasi yang diberikan oleh guru. Ya, itu yang offline berarti. Kegiatan offline sehari-hari kalau sekarang ini offline, soalnya masih keadaan wabah virus corona. Kemudian model pembelajaran yang kedua, yakni model pembelajaran berbasis masalah atau disingkat PBM. Pengajaran berdasarkan masalah merupakan pendekatan yang efektif untuk pengajaran proses berpikir tingkat tinggi. Nah, pembelajaran ini membantu siswa untuk memproses informasi berpikir yang sudah jadi dalam benaknya dan menyusun pengetahuan mereka sendiri tentang dunia sosial dan sekitarnya. Nah, pembelajaran ini cocok untuk mengembangkan pengetahuan, baik itu pengetahuan dasar maupun pengetahuan yang kompleks. Kemudian karakteristik dari model pembelajaran berbasis masalah ini ialah pengajuan pertanyaan atau masalah, berfokus pada keterkaitan antar disiplin, penyelidikan autentik, menghasilkan produk dan memamerkannya, serta kolaborasi. Yang ketiga, model pembelajaran yang ketiga maksudnya model pembelajaran pendidikan matematika realistik Indonesia atau disingkat PMRI. Pendekatan PMRI adalah suatu pendekatan pembelajaran matematika yang dekat dengan kehidupan nyata siswa. Pendekatan ini meningkatkan pemahaman dan daya nalar. Model pembelajaran ini memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Menggunakan masalah kontekstual, yaitu matematika dipandang sebagai kegiatan sehari-hari manusia, sehingga memecahkan masalah kehidupan yang dihadapi atau dialami oleh siswa. Kemudian menggunakan model, maksudnya yaitu belajar matematika berarti bekerja dengan matematika. Yang ketiga, menggunakan hasil dan konstruksi siswa sendiri, yaitu siswa diberi kesempatan untuk menemukan konsep-konsep matematis di bawah bimbingan guru. Yang keempat, pembelajaran terfokus pada siswa, hanya kepada siswa. Yang kelima, terjadi interaksi antara murid dan guru, yaitu maksudnya aktivitas belajar meliputi kegiatan memecahkan masalah kontekstual yang realistik, mengorganisasikan pengalaman matematis, dan mendiskusikan hasil-hasil pemecahan masalah tersebut. Lanjut ya ke model pembelajaran yang keempat, yakni model pembelajaran kontekstual. Pembelajaran kontekstual adalah pembelajaran yang menghadirkan dunia nyata di dalam kelas untuk menghubungkan antara pengetahuan yang ada
untuk diterapkan dalam kehidupan siswa. Nah, dengan model ini memungkinkan proses belajar mengajar yang tenang dan menyenangkan karena pembelajarannya dilakukan secara alamiah, sehingga memungkinkan peserta dapat mempraktekkan secara langsung materi yang dipelajarinya. Pembelajaran konstekstual mendorong peserta memahami hakikat, makna, dan manfaat belajar, sehingga memungkinkan mereka rajin dan termotivasi dalam belajar. Lanjut ya ke model pembelajaran yang kelima. Model pembelajaran yang kelima ini ialah model pembelajaran Index Card Match atau mencari pasangan menggunakan alat bantu berupa kartu ya. Model pembelajaran Index Card Match adalah model pembelajaran menggunakan permainan kartu yang cukup menyenangkan menurut saya, digunakan untuk mengulang materi yang telah diberikan sebelumnya. Materi baru pun tetap bisa diajarkan dengan catatan peserta didik diberi tugas mempelajari topik yang akan diajarkan terlebih dahulu. Sehingga peserta didik ketika masuk ruangan kelas sudah memiliki bekal pengetahuan. Dengan model pembelajaran Index Card Match ini, peserta didik dapat belajar aktif dan berjiwa mandiri. Walaupun dilakukan dengan cara bermain, model pembelajaran Index Card Match dapat merangsang peserta didik untuk melakukan aktivitas belajar secara bertanggung jawab dan disiplin, sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai dan prestasi belajar dapat meningkat. Lanjut penjelasannya ya. Model pembelajaran yang keenam, yakni model pembelajaran kooperatif. Model pembelajaran kooperatif adalah kegiatan pembelajaran dengan cara bekerja kelompok untuk bekerja sama saling membantu. Tiap anggota kelompok terdiri sekiranya dari 4 atau sampai 5 orang siswa heterogen atau kemampuan heterogen maksudnya diukur dengan kemampuan, gender, dan karakter. Model kooperatif dapat diterapkan untuk memotivasi siswa berani mengemukakan pendapatnya, kemudian menghargai pendapat teman dan saling memberikan pendapat. Ya, seperti diskusi ya. Kemudian selain itu, dalam belajar biasanya siswa dihadapkan pada soal-soal atau pemecahan masalah. Model kooperatif tidak hanya unggul dalam membantu siswa memahami konsep yang sulit, tetapi juga sangat berguna untuk menumbuhkan kemampuan berpikir yang kritis, bekerja sama, dan membantu teman. Dalam model ini, siswa terlibat aktif pada proses pembelajaran sehingga memberikan dampak positif terhadap kualitas interaksi dan komunikasi yang berkualitas. Dapat memotivasi siswa juga untuk meningkatkan prestasi belajarnya. Nah, kiranya itu model pembelajaran yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata dalam bertutur kata saya mohon maaf. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.